Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman channel Eka Sugandi, bertemu lagi dengan saya di channel yang berbicara tentang fisika, slide, dan hal-hal yang berbau teknologi. Oke, kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya yang berbicara tentang fluida statis. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang fluida statis dan juga tentang hukum utama hidrostatika dan persamaan tekanan hidrostatika. Kali ini kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu hukum Pascal. Sebelum kita masuk ke hukum Pascal, kalian ya bisa melihat ilustrasi gambar berikut ini. Oke, pada gambar tersebut kita bisa melihat ada sebuah mobil yang sedang di steam atau sedang dicuci dan diangkat menggunakan suatu alat. Nah, alat tersebut sering kita sebut dengan pompa hidrolik. Bagaimana cara kerja pompa hidrolik? Nah, pompa hidrolik itu cara kerjanya mengikuti hukum Pascal. Nah, pada hukum Pascal tersebut kita bisa memanfaatkan gaya yang kecil untuk mengangkat atau menghasilkan gaya yang besar. Dari mana itu semua? Itu kita mengikuti hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Oke, untuk lebih jelasnya, yang pertama, misalkan kita gambarkan pompa hidrolik seperti ini. Oke. Nah, di sini diisi fluida ya, fluida yang biasanya diisi fluida jenis minyak. Nah, berdasarkan hukum Pascal, maka tekanan yang masuk P1, kemudian P di sini, P2, P3, P4 atau P di setiap di sini itu sama. Sehingga P di sini dengan P di sini itu sebenarnya sama. Sehingga kita lanjutkan, misalkan kita gambar lagi di sini. Kita ketahui bahwa tekanan itu adalah P sama dengan F per A. Nah, misalkan di sini ada gaya sebesar F1, di sini misalkan ada gaya sebesar F2, kemudian penampang ini adalah A2 dan penampang ini adalah A1, maka karena tadi tekanan di sini dan di sebelah sini itu sama, maka bisa kita tulis P1 sama dengan P2. Atau karena di P1 adalah F1 per A1, F1 per A1, maka sama dengan F2 per A2. Untuk lebih jelasnya lagi, kita coba pada contoh soal. Contoh soal ya. Misalkan sebuah penekan hidrolik dengan jari-jari pengisap kecil dan besar masing-masing 5 cm dan 40 cm. Artinya ada jari-jari pengisap kecilnya adalah 5 cm. Kemudian pengisap besarnya adalah 40 cm. Jika pada pengisap kecil dikerjakan gaya 200 Newton, F1-nya itu adalah 200 Newton. Ya. Berapa gaya yang dihasilkan pada pengisap besar? Berapa gaya yang dihasilkan di pengisap besar? Nah, ini kalau kita gambarkan, berarti kurang lebih kita gambarkan. Kalau di sini adalah pengisap kecil, ini pengisap besar, ya. Nah, di sini R1-nya adalah 5 cm. Kemudian di sini, ya, R2-nya adalah 40 cm. Dan gaya di sini F1-nya adalah 200 Newton. Oke, kita tahu kalau luas penampang ya, luas penampang
A itu sama dengan pi R kuadrat. Artinya A1 sama dengan pi R1 kuadrat dan A2 sama dengan pi R2 kuadrat. Mari kita jawab sesuai rumus sebelumnya. P1 sama dengan P2. Artinya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya adalah 200 Newton per A1 pi R1 kuadrat sama dengan F2 per pi R2 kuadrat. Di sini ada sama-sama pi ya, kita coret saja. Ya. Kemudian R1-nya adalah 5 cm. Berarti 200 Newton per 5 cm kuadrat sama dengan F2 per 40 cm kuadrat. Karena ini bakal sama, ini kita coret, ini kita coret. Oke. Nah, ini menjadi 200 Newton per 5 kali 5 adalah 25 sama dengan F2 per 400 kuadrat. Ya, 1600. Kita kali silang, maka akan didapatkan F2 sama dengan 200 Newton dikali 1600 dibagi 25. Nah, 200 dibagi 25 itu akan mendapatkan 8 ya. Kemudian 8 dikali 1600 itu sama dengan 12.800. Jadi 12.800 sama dengan F2. Di sini bisa kita simpulkan bahwa gaya yang dihasilkan di wilayah 2 di sebelah sini ya. Di sini F2-nya, maka F2 sama dengan 12.800 Newton. Dari angka ini kita bisa melihat pada penampang kecil, di sini 200 Newton itu ternyata bisa menghasilkan F2 12.800 Newton. Artinya kita memberikan gaya yang kecil bisa menghasilkan gaya yang besar dengan memanfaatkan hukum Pascal. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, hukum Pascal. Hukum Pascal itu berbunyi, tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Dan yang kedua, dari contoh soal yang sudah dijelaskan, maka gaya yang kecil dengan menerapkan hukum Pascal pada pompa hidrolik, kita bisa menghasilkan gaya yang sangat besar. Itulah kenapa pada gambar mobil yang di steam tadi, mobil bisa diangkat dengan mudah menggunakan gaya yang kecil, memanfaatkan skema dari pompa hidrolik ini. Ya, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share. Jika ingin mengikuti video-video selanjutnya dari channel ini, silahkan di-subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.